Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Zarahma. NIM saya 12 18 3366. Saya dari kelas 12 4D 13. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahannya kita semua dapat hadir di sini dalam rangka mempresentasikan program yang telah kami buat yang berjudul Sistem Informasi Penjualan pada Toko Bangunan. Yang saya hormati Bapak Ishak Holil selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman-teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nura Alfizulziah dengan NIM 12 18 3486 dari kelas 12 4D 13. Nama saya Devia Fatir Silaban, NIM 1218478. Saya dari kelas 12 4D 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Ayu Anissa, NIM saya 12 18 38 13. Saya dari kelas 12 4D 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gifari Arfananda. Saya dari kelas 12 4D 13. NIM saya 12 18 30 18. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan materi untuk sistem informasi penjualan pada toko bangunan pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama yang akan dibahas adalah latar belakang dari sistem informasi penjualan pada toko bangunan. Pembangunan infrastruktur seperti rumah, sekolah, serta gedung-gedung merupakan suatu kepentingan yang sering terjadi di masyarakat. Dibutuhkan bahan dan peralatan untuk membangun sebuah bangunan. Nah, toko bangunan sebagai salah satu tempat penyedia bahan dan peralatan dan harga yang menunjang pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, kita perlu membuat sistem informasi penjualan yang baik dan berguna. Toko bangunan dalam pencatatan transaksi penjualan dan pembelian serta laporan-laporan masih menggunakan cara yang manual dengan menuliskannya ke dalam buku besar. Cara ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan rentan terhadap kesalahan-kesalahan perhitungan, sehingga harus kerja 2 kali atau bahkan berkali-kali untuk menghitung ulang transaksi yang terjadi. Oleh sebab itu, dasar yang kami temukan harus membuat inovasi baru, yaitu menjadikan sistem penjualan yang lebih baik. Nah, di sini kami membuat sistem yang lebih spesifik, yaitu sistem transaksi penjualannya. Nah, selanjutnya pengertian sistem informasi. Apa itu sistem? Sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu dalam maksud dan tujuan bersama. Lalu informasi adalah data yang telah ditransformasi menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya. Singkatnya, sistem informasi ini dibuat oleh para developer atau programmer untuk menjadikan sebuah sistem menjadi lebih efisien dan efektif. Selanjutnya, ada permasalahan. Apa itu permasalahan? Masalah yang merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan dan suatu masalah dapat diartikan sebagai sebuah kendala dan hambatan pelaksanaan suatu program. Nah, setelah kita melakukan wawancara, observasi, serta analisis data, tentunya kita menemukan apa-apa saja permasalahan yang ada di toko bangunan Keranggan Jaya tersebut, di mana pencatatan transaksi penjualan dan pembelian serta laporan masih menggunakan cara yang manual dengan menuliskannya ke dalam buku besar, serta menghitung transaksi masih manual, lalu seringnya terjadi kesalahan dalam menginput data, biasanya terjadi human error, lalu selanjutnya proses pencarian data juga persediaan data kurang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah deskripsi produk dari sistem informasi penjualan pada toko bangunan. Sistem informasi penjualan yang terkomputerisasi yang dapat menghasilkan laporan transaksi penjualan yang lebih cepat, tepat, dan efektif dan akurat pada toko bangunan.
Dengan adanya permasalahan yang sudah kita bahas sebelumnya, maka diperlukan adanya perubahan sistem dari cara manual menjadi cara yang lebih terkomputerisasi, sehingga kita lebih mudah dalam pencatatan transaksi penjualan maupun pembelian, dan dalam merekap data serta melaporkan pencatatan penjualan serta pembelian. Nah, sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi serta menginput data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada keuntungan program. Nah, yang pertama adalah meminimalisir kesalahan, memudahkan dalam pengelolaan data dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data. Biasanya kesalahan ini disebabkan oleh human error, di mana manusia tidak sepenuhnya bisa fokus dalam mengerjakan suatu pekerjaan, bisa saja dalam mencatat barang yang keluar atau barang yang masuk itu diperiksa. Lalu yang kedua adalah memudahkan perhitungan. Dalam proses jual beli pasti ada proses transaksi yang melibatkan perhitungan. Oleh sebab itu sistem yang kami buat memudahkan dalam proses perhitungan. Nah, perhitungan yang dimaksud ini adalah perhitungan keuangannya ya. Transaksi dari penjual ke pembeli tidak boleh ada salah hitung angka dan tidak boleh ada salah hitung barang-barang yang masuk serta barang-barang yang keluar. Lalu yang ketiga adalah memudahkan pencarian dan pencatatan data. Sistem ini akan membuat user lebih mudah mencari dan mencatat keluar masuknya barang. Seperti yang kita ketahui, ketika kita manusia biasa, kita bisa kehilangan fokus, lalu kita bisa kebingungan mencari barang karena kita bingung menyusunnya di mananya. Nah, ketika kita melihat sebuah sistem, nah di dalamnya ada stok barang. Nah, stok barang yang keluar berapa, stok barang yang masuk berapa, dan sisa barang yang ada di toko kita itu berapa, itu bisa kita peroleh dan kita dapatkan datanya dengan mudah melalui sistem penjualan pada toko bangunan ini. Software Development Life Cycle (SDLC). Metodologi pengembangan sistem informasi berarti suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengembangan sistem informasi berbasis komputer. Metode yang akan digunakan adalah dengan siklus hidup pengembangan sistem SDLC, System Development Life Cycle. Metode SDLC menggunakan pendekatan sistem yang disebut pendekatan air terjun, waterfall approach, yang menggunakan beberapa tahapan dalam pengembangan sistem. Tahapan dalam SDLC itu ada planning, analisis, design, implementasi, dan sistem maintenance. Pada tahap planning, yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat permintaan sistem request, dan analisis kelayakan. Pada tahap analisis, yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan kebutuhan, requirement gathering, dan membuat pemodelan proses business process modeling. Pada tahap desain, yang dilakukan pada tahap ini adalah merancang program desain, merancang desain antarmuka, user interface design, dan merancang data desain. Pada tahap implementasi, pembangunan dan penyampaian sistem, yang dilakukan pada tahap ini adalah membangun, menguji, mendokumentasikan, dan memasang sistem. Pada tahap sistem maintenance, perawatan sistem yang biasanya dilakukan agar sebuah sistem dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Analisa sistem berjalan adalah penguraian dari suatu masalah atau objek yang akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Analisis terhadap sistem yang sedang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kerja suatu sistem dan mengetahui masalah yang dihadapi sistem untuk dapat dijadikan landasan usulan perancangan sistem yang baru. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah yang ada di toko bangunan Kerangan Jaya dengan sistem berjalan yang ada pada toko bangunan. Analisa sistem berjalannya yaitu pelanggan datang ke toko bangunan dan membeli barang, petugas melayani dan memberikan barang yang dibeli pelanggan, petugas mencatat nota pembelian barang yang dibeli pelanggan menerima nota pembelian dari petugas, pelanggan melakukan transaksi tunai dengan petugas. Activity diagramnya yaitu dari pelanggan memilih barang yang ingin dibeli, kemudian petugas melayani pelanggan, petugas menyiapkan barang apa saja yang dibeli oleh pelanggan, petugas mencatat barang pembelian pada nota putih kuning, petugas menyerahkan barang pembelian kepada pelanggan, pelanggan menerima barang pembelian,
pelanggan melakukan pembayaran tunai, lalu petugas menerima uang pembayaran. Petugas menyerahkan nota putih kepada pelanggan. Jika pelanggan menerima nota putih dari petugas, maka transaksi selesai. Lalu jika petugas mencatat laporan keuangan harian pada buku besar, laporan keuangan harian tersebut diberikan kepada kepala toko. Lalu kepala toko menerima buku besar laporan keuangan harian dan kepala toko memverifikasi data penjualan harian pada buku besar. Lalu transaksi selesai. Analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem untuk perancangan sistem informasi ini dapat diusulkan dengan beberapa hak akses pada petugas dan kepala toko sebagai berikut. Petugas. Yang pertama, petugas dapat login, petugas dapat mengganti username dan password, petugas dapat mengelola data penjualan, petugas dapat mengelola data persediaan barang, petugas dapat mengelola data transaksi, petugas dapat mengelola laporan penjualan. Kepala toko. Kepala toko dapat login, kepala toko dapat mengganti username dan password, kepala toko dapat melihat laporan penjualan, kepala toko dapat mencetak laporan penjualan. Use case visual. Yang pertama ada aktor-aktornya itu petugas, terus ada administrator, ada kepala toko. Petugas itu dapat mengelola data barang, mengelola data transaksi, mengubah profil, mengubah password. Kemudian ada administrator. Administrator itu dapat mengelola data barang, mengelola data transaksi, mengubah profil, mengubah password, terus melihat laporan dan mengolah user. Dan sebelum melakukan semua itu, petugas dan administrator itu harus melakukan login terlebih dahulu. Terus ada kepala toko. Kepala toko itu dapat mengubah profil, mengubah password, terus melihat laporan. Dan untuk melakukan itu, kepala toko harus melakukan login terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan desain sistem. Desain sistem adalah tahap setelah analisa kebutuhan sistem dari siklus pengembangan sistem yang mendefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional, persiapan untuk rancang bangun implementasi, menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang dapat berupa gambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem. Selanjutnya ada desain basis data. ERD Entity Relationship Diagram. ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD yang kami buat ada 4 entitas, yaitu user, barang, transaksi, dan detail transaksi. User memiliki atribut ID user, nama, username, password, level, nomor telepon. Barang memiliki atribut kode barang, nama barang, kategori, harga, stok. Transaksi memiliki atribut ID transaksi, tanggal, total harga, uang bayar, kembalian, nama user, nama pelanggan, alamat pelanggan. Detail transaksi memiliki atribut nama barang, harga satuan, quantity, total. User dapat menginput barang dengan hubungan one-to-one. User dapat melakukan transaksi dengan hubungan one-to-one. Barang membutuhkan detail transaksi dengan hubungan one-to-many. Transaksi melibatkan detail transaksi dengan hubungan one-to-many. LRS, Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record code pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. LRS yang kami buat ada 4 entitas, yaitu transaksi, user, detail transaksi, barang. Edit transaksi pada tabel transaksi sebagai primary key, ID user pada tabel user sebagai forward key, kode barang pada tabel barang sebagai forward key. Selanjutnya spesifikasi file. Spesifikasi file adalah penjelasan tabel-tabel yang digunakan dalam program yang disusulkan secara field yang terdapat pada field database yang dibangun.
Parameter-parameter yang sering digunakan dalam program dalam menspesifikasi file yaitu yang pertama, nama file dibuat untuk menunjukkan nama file pada program. Yang kedua, akronim file adalah nama yang menunjukkan file disimpan dalam program dituliskan dengan ekstensinya. Yang ketiga, tipe file adalah tipe file yang digunakan dalam program. Yang keempat, ada akses file adalah cara mengakses file yang disimpan dalam tabel. Yang kelima, ada organisasi file adalah organisasi yang digunakan untuk menyimpan data pada tabel. Yang keenam, media file adalah media yang digunakan untuk menyimpan data. Yang ketujuh adalah panjang record adalah jumlah karakter yang digunakan dalam satu record. Yang kedelapan ada field key, field yang dipilih sebagai primary key. Yang terakhir, software yang digunakan dalam membuat tabel. Yang pertama, spesifikasi file user. Nama file tabel user, akronim user, fungsi untuk menyimpan data user, tipe file, file master, organisasi file, indeks sequential, akses file random, media hard disk, panjang record 30, kunci field, ID user, software MySQL. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kode. Dalam penyaluran data ke antara komputer, data yang disalurkan itu harus dimengerti oleh masing-masing perangkat, baik oleh pengirim maupun penerima. Untuk itu digunakan sistem sandi sesuai standar. Suatu karakter didefinisikan sebagai huruf, angka, tanda numerik, dan tanda khusus lainnya. Rancangan kode ini dibuat agar data yang dimasukkan lebih efektif dan efisien. Di sini ada user. User itu kodenya U001, terus panjangnya kan 4 digit. Tipenya char. Keterangan, U itu adalah identitas kode atau user. Terus 001 itu adalah nomor urut. Yang kedua, ada barang. Barang kode itu B2000001. Panjangnya adalah 10 digit. Tipenya char. Keterangan, B itu adalah identitas kode dari barang. 20 itu adalah tahun input, yaitu diinput pada tahun 2020. 00001 urutan pendaftaran pelanggan. Yang ketiga dan yang terakhir ada transaksi, dikodekan dengan T2005-26001. Panjangnya adalah 10 digit, tipenya adalah char. Keterangan, T itu adalah identitas kode dari transaksi. 20 itu adalah tahun input, yaitu diinput pada tahun 2020. 05 itu adalah bulan input, 26 itu adalah tanggal input, dan 001 adalah urutan input data barang. Selanjutnya ada struktur navigasi. Apa sih struktur navigasi itu? Kita akan menjelaskannya di slide selanjutnya. Pengertian struktur navigasi. Struktur navigasi adalah struktur atau alur suatu program yang merupakan rancangan hubungan atau rantai kerja dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan website. Terus ada bentuk struktur navigasi atau macam-macam struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi linier, yaitu struktur navigasi yang hanya mempunyai satu rangkaian cerita yang berurut, yang menampilkan satu demi satu tampilan layar secara berurut menurut urutannya. Terus yang kedua ada struktur navigasi hierarki, yaitu struktur navigasi yang disebut struktur bercabang. Struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga ada struktur navigasi nonlinear, yaitu struktur navigasi yang merupakan pengembangan dari struktur navigasi linier. Pada struktur ini diperkenankan membuat navigasi bercabang. Yang keempat, ada struktur navigasi campuran. Nah, struktur ini itu mencangkup struktur navigasi sebelumnya, ada linear, hierarki, dan non-linear. Nah, struktur navigasi ini sering disebut dengan struktur navigasi bebas. Ini ada gambarnya dari macam-macam struktur navigasi. Yang pertama ada struktur navigasi linear, itu dia itu berurutan dan tidak ada cabang. Terus ada struktur navigasi hierarki, dia bercabang.
Terus struktur navigasi nonlinear merupakan perkembangan dari navigasi linear. Perbedaannya yaitu di struktur navigasi nonlinear dia ada cabangnya. Terus yang terakhir ada struktur navigasi campuran yang merupakan pengembangan dari struktur navigasi sebelumnya. Dia bercabang dan bebas cabangnya, tergantung sistem yang kita buat. Terus ini ada struktur navigasi web penjualan toko bangunan. Di sini kami menggunakan navigasi campuran. Pertama ada home. Home itu terdapat dashboard, data master, transaksi, laporan, dan kelola user. Dan di data master ada kelola kategori dan data barang. Terus kenapa sih kami memilih navigasi campuran ini? Ya karena struktur navigasi web kita itu mencangkup ketiga struktur sebelumnya, yaitu linear, non-linear, dan hierarki. Dan struktur navigasi campuran ini juga banyak digunakan atau sering digunakan dalam pembuatan website, dan juga memberikan keinteraksian yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke desain antarmuka. Desain antarmuka adalah desain yang fokus pada keindahan dari sebuah tampilan, pemilihan warna yang baik, yang bertujuan untuk membuat tampilan situs website lebih enak dilihat, serta lebih enak dipandang mata, dan pengunjung pun jadi betah berlama-lama pada website yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan login. Yang dapat mengakses website ini ada dua aktor. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah kepala toko, yang mempunyai username dan password masing-masing untuk login ke website tersebut. Selanjutnya ada tampilan data kategori, di mana barang-barang yang ada di dalam toko bangunan sudah dikategorikan berdasarkan namanya. Ada dapur, atap, cat tembok, cat kayu, dan paku. Di sini kita bisa menambah barang, menghapus data barang, serta mengedit data kategori barang tersebut. Kita juga bisa mengeprint data kategori yang ada di tabel data kategori. Nah, selanjutnya ada tampilan tambah data kategori. Kita bisa menambahkan kategori baru di dalam tabel kategori dengan memasukkan nama kategori, lalu klik simpan. Jika tidak jadi, bisa diklik batal. Yang selanjutnya ada tampilan data barang. Di sini bisa kita lihat ada nama-nama barangnya, ada stok serta harga, di mana nama barang itu ada genteng, asbes, semen 3 roda, Nippon Pen, Nodrop, dan lain sebagainya, serta ada stok yang tersedia di dalam toko, dan ada harga satuannya. Kita bisa menghapus, mengedit, serta menambah data yang ada di tabel data barang. Yang selanjutnya adalah tampilan tambah data barang. Kita bisa memasukkan kode barangnya terlebih dahulu, lalu nama barang, terus dimasukkan dalam kategori apa, dan ada berapa stok awalnya, serta harga satuan barang tersebut itu harganya berapa. Lalu kita bisa klik simpan untuk menyimpan data barang yang kita tambahkan, serta kita bisa klik batal jika tidak jadi menambahkan data barang. Tampilan data transaksi. Di data transaksi ini terdapat nomor, ID identitas, maksudnya ID transaksi, tanggal, pelanggan, total harga, dan hapus. Terus juga kalian bisa mengcopy data transaksi ini, juga bisa melihatnya di Excel dan juga mencetaknya. Terus juga bisa menambah transaksi juga. Terus untuk mempersingkat waktu pencarian, kalian bisa mencari data transaksi tersebut di search. Next, ada tampilan tambah data transaksi. Nah, di sini kalian bisa menambah data transaksi. Kalian tinggal memasukkan nama pelanggan, alamat, total harga, jumlah bayar, dan kembalian. Terus kalian bisa menyimpannya. Dan kalian bisa juga membatalkan data transaksi yang telah kalian tambah. Terus next, ini adalah tampilan buat laporan transaksi. Nah, jika kalian sudah melakukan transaksi, kalian juga bisa mencetak maksudnya membuat laporan transaksi tersebut dan mencetaknya. Oke, next.
tampilan print laporan PDF. Nah, kan kalian tadi kan mencetak laporan transaksi kan. Nah, ini tuh tampilan PDF-nya sebelum laporan transaksi itu dicetak kayak gitu. Terus ada tampilan data user. Itu ada nomor, ada ID user, ada username, ada level, ada nama, ada nomor telepon, dan opsi untuk edit dan hapus. Nah, kalian juga bisa mengcopy data tampilan user ini, juga bisa melihatnya di Excel dan juga mencetaknya. Kalian juga bisa menambah user baru dan melakukan pencarian untuk mempersingkat waktu di kolom search. Oke. Ini adalah tampilan tambah data user. Nah, kalian ingin menambah data user, kalian bisa masukkan ID user, username, password, level, nama, nomor telepon, lalu kalian simpan. Kalian juga bisa membatalkannya. Oke, untuk di bagian pengujian program ini saya akan memperlihatkan sedikit bagian web ya dari mata kuliah web programming. Oke. Jadi kenapa pengujian program ini harus ada? Jadi pengujian program itu diadakan untuk memvalidasi data agar sesuai dengan apa yang program tersebut minta ya. Oke, misalnya di sini ada form login ya. Di sini kita akan memvalidasi form ini. Oke, pertama di sini kasusnya adalah jika username-nya salah dan passwordnya juga salah. Oke, misalnya di sini saya asal aja user 1, passwordnya 123. Oke, maka di sini akan ada pesan username tidak ditemukan, atau bisa juga nanti tidak terdaftar lah ya. Kenapa tidak ditemukan? Karena yang pertama kali dicek adalah username-nya dulu sebelum passwordnya. Oke, untuk selanjutnya jika username benar lalu passwordnya salah. Oke, di sini username-nya admin, passwordnya 12345. Nah, di sini akan muncul password salah ya. Oke, lalu kemudian jika benar ya kasusnya, jika username-nya admin, lalu passwordnya juga admin. Nah, jika benar akan dialihkan ke halaman dashboardnya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, kelihatan seperti ini tampilannya. Lalu setelah login ada satu lagi mungkin yang bisa jadi contoh, itu form ganti password ya. Di sini kita akan coba ganti password yang admin tadi. Oke, di sini password lama admin tadi itu apa? Di sini akan saya coba salahkan dulu password lamanya. Password lamanya 123 mungkin. Dan di sini kita akan mengetikkan password baru beserta konfirmasi passwordnya. Dan untuk password barunya mungkin saya akan coba 12345 ya. Untuk konfirmasi password harus sama dengan password baru. Seperti itu. Kita coba cek. Nah, di sini ada pesannya gagal, password lama tidak sesuai. Karena tadi saya masuk itu 123, yang benarnya itu adalah admin ya. Jadi password lamanya harus admin. Nah, lalu di sini password baru, di sini kita buat baru ya. Nah, 12345. Nah, konfirmasi password ini dia harus sesuai dengan password baru yang tadi. Jadi harus diketik ulang. Sekarang kita coba salahkan dulu ya. 123. Nah, di sini ada pesan lagi, the konfirmasi password field does not match the password baru field. Jadi di sini masih bawaan coordinatornya ya, belum saya ganti. Jadi di sini intinya adalah jika konfirmasi password ini tidak sesuai dengan password baru, maka dia akan muncul pesan error. Jadi dia harus sama value-nya dengan password baru ya. Seperti itu. Dan sekarang kita coba benarkan ya. Password namanya admin, password barunya 12345. Password barunya, konfirmasi passwordnya 12345. Oke, simpan. Nah,
Jika berhasil, dia akan dialihkan ke form login kembali, dia akan logout ya. Sekarang kita coba pakai password yang lama dulu. Username admin, passwordnya admin. Kayak password salah ya, karena password tadi sudah diganti. Kita coba password yang baru, 12345. Oke, dia sudah masuk ya. Jadi mungkin itu saja untuk bagian pengujian programnya. Sebenarnya masih ada banyak di sini, ada di transaksi juga, di data master, kategori, barang. Contohnya yang simpel aja nih, yang kategori ya. Misalnya di kategori, di sini memerlukan nama kategori ya. Di sini jika kosong, nah, dia akan muncul pesan error juga. Di transaksi juga sama ya. Kalau misalnya ini, nah, dan ada lagi yang lebih ini ya. Misalnya kita mau hapus data barang, tapi data barangnya ini sudah dipakai di transaksi, jadi dia tidak bisa dihapus. Misalnya yang asbes lah, ada gak ya? Nah, gagal, data telah digunakan transaksi. Silakan hapus transaksi terlebih dahulu. Itu artinya apa? Jadi kalau data barangnya ini sudah digunakan di tabel transaksi gitu, misalnya udah di-input barangnya, nah itu nggak bisa langsung dihapus dari sini. Jadi transaksinya dulu yang harus kita hapus. Misalnya di sini nih, ya di sini ada barang ini, kita pengen hapus barang ini kan, kita harus hapus data transaksi yang ini dulu. Data transaksi yang ini harus kita hapus dulu. Harus kita hapus dulu, baru bisa dihapus. Oke, mungkin untuk itu saja untuk bagian pengujian. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pemeliharaan program ya. Dimulai dari fitur menarik. Dengan cara melakukan monitor statistik website, maka dapat memantau halaman apa yang menjadi keluhan bagi pengguna, error yang terjadi pada saat pengunjung memasuki website, dan juga hal-hal lainnya. Lalu ke monitor statistik web, menambahkan fitur-fitur yang menarik pada website yang dibuat seperti forum diskusi, fasilitas chatting, dan fasilitas lainnya. Lalu di sini ada backup data. Hal ini dikarenakan jika sewaktu-waktu terjadi gangguan pada web server, maka data yang hilang bisa dipulihkan lagi. Oke, untuk tampilan, untuk update tampilan, di sini tampilan sebuah website juga perlu untuk diperbarui sehingga pengguna website tidak merasa bosan ya. Selanjutnya ada update sistem. Pengguna dari suatu website juga bisa mendeteksi apakah suatu website yang dibuat tersebut terawat atau tidak melalui rentang waktu update isi website tersebut. Oke, lalu untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah mempermudah pemilik dan pegawai toko pada saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan, serta mempermudah dalam pengolahan data dan pembuatan laporan, sehingga keterlambatan informasi yang diperoleh dapat dicegah dan informasi yang dihasilkan akan lebih cepat, tepat, dan akurat dibandingkan dengan mendata secara manual. Sistem informasi penjualan yang dibangun dapat mengolah data penjualan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pendataan barang, pendataan pelanggan, transaksi penjualan, laporan penjualan, laporan transaksi ya. Untuk yang kedua, permasalahan yang sering terjadi dalam pengolahan data penjualan dapat dikurangi sehingga kendala dalam pengolahan data penjualan berkurang. Lalu yang ketiga, proses penyimpanan data yang dilakukan secara terkomputerisasi melalui sistem database akan jauh lebih aman, memiliki resiko kerusakan data yang kecil karena disimpan dalam bentuk soft copy. Oke, lalu selanjutnya ada saran di sini ya. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran sehingga diusulkan terhadap pihak toko bangunan, antara lain. Yang pertama adalah dalam menetapkan sistem penjualan barang, hendaklah benar-benar dipelajari secara mendalam karena mengubah sistem lama yang manual menuju komputerisasi memerlukan biaya dan waktu. Penyesuaian antara lingkungan pihak toko bangunan dengan sistem yang baru sehingga dalam pelaksanaan tidak menyimpang dari tujuan pengembangan sistem. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan bagi karyawan atau personil sehingga lebih terlatih dan terampil dalam mengoperasikan komputer, terutama bagian administrasi. Maka perlu diadakannya training terlebih dahulu dengan harapan agar dalam pekerjaannya nanti tidak akan terjadi banyak kesalahan yang dilakukan dan tentunya tidak akan menghambat pekerjaan tersebut. Oke, mungkin cukup seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.